Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Weni hari ini sudah terhubung dengan saya. Insya Allah pertemuan sore ini untuk saya ingin mendengarkan dongeng ya, dongeng Iya. dari seorang Ibu Weni terkait satu tentang sekolah Citra Azhara, kemudian yang Iya. kedua lebih ke dongeng psikologi secara umum khususnya psikologi pendidikan. Insya Allah seperti itu Iya. kurang lebih. Baik, Iya. saya langsung mulai dengan pertanyaan pertama nanti mungkin agak Iya. mungkin mungkin apa ya pertanyaannya mungkin kemana-mana mungkin ya Ibu Eni tapi insya Allah Iya, silakan Pak. eh, pertama mungkin perkenalan dulu Ibu Eni karena Iya. saya baru perkenalan dengan Ibu hari ini jadi masih Iya. terbatas wawasan saya tentang Ibu. Boleh nama lengkap kemudian latar belakang pendidikan dan kesibukan saat ini, silakan. Iya. Jadi nama saya seperti yang tertera ini Pak ya, Weni Safitri Sembiring Pandia nih, panjang. Nah, tapi biasanya orang-orang panggil saya Bu Weni. Iya. Atau mahasiswa saya kan ngajar di kampus Unika Atma Jaya, Pak, di Fakultas Iya. Psikologi. Itu bahkan kalau di kampus itu mahasiswa saya manggil saya Mbak Weni gitu kan. Karena di sana itu Mbak dan Mas gitu kita culture-nya gitu. Kalau panggil dosen yang belum terlalu sepuh lah gitu ya. Nah, jadi latar belakang pendidikan saya itu saya kuliah S1 sampai lulus S3 tuh di Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi. Nah, Hmm. jadi waktu itu saya begitu lulus dari S2 sebetulnya ya Pak, saya ngajar di kampus Atma Jaya. Nah, terus waktu itu saya punya anak kan Pak, anak saya itu usia TK waktu itu. Mau masuk TK, terus saya cari-cari di mana ya ini ya TK yang cocok gitu. Saya cari yang berbasis agama Islam. Kebetulan di Alfa Indah ini kan waktu itu belum ada ya Pak ya, terus terang gitu. Dulu adanya Citra Ananda gitu. Nah, tapi alhamdulillah waktu anak saya itu mau masuk sekolah, jadi berubah tuh jadi Citra Azhara gitu. Nah, jadi waktu itu saya masih orang tua murid gitu statusnya ya. Saya pikir wah ini alhamdulillah gitu ya ini yang saya cari gitu. Nah, jadi akhirnya saya mengirimkan anak-anak saya gitu waktu itu dua orang gitu ya awalnya yang bersekolah di Citra Azhara. Nah, terus lama-lama karena mungkin saya sering berinteraksi dengan guru-guru, terus kemudian saya sebetulnya punya 4 anak ya Pak. Nah, terus kemudian setelah 2 anak ini masuk, ada 2 lagi anak saya masuk gitu ya. Akhirnya saya ini diminta untuk membantu guru-guru gitu karena tahu saya psikolog kan jadi guru-guru bilang ayolah Bu nanti kapan bantuin gitu ya kalau ada ini ya apa seminar untuk guru untuk orang tua oh ya boleh aja saya bilang dengan senang hati karena anak-anak saya juga saya titipkan di situ gitu ya jadi ya udah akhirnya saya sering ke sekolah membantu dan lama-lama saya diminta ini bantuannya untuk di bidang pendidikan. Begitu Pak ceritanya. Baik, baik. Saya hanya berasumsi luar biasa sekolah Citra Ananda ya didatangi seseorang begitu yang ternyata adalah ya memiliki cukup ilmu pengetahuan tentang pendidikan insya Allah. Nah tentang Citra Azhara ini kalau boleh saya bertanya Ibu, Iya. saat Mm. itu bagaimana Ibu melihat sosok sekolah Citra Azhara dalam konteks sebagai orang tua ya, konteks orang secara umum. Iya. Seperti apa sekolah Citra Azhara dalam benak Ibu saat itu? Iya, jadi waktu saya datang itu kan Pak, pertama Citra Ananda dulu gitu ya. Hmm, Terus terang iya, waktu itu saya silakan. agak ragu-ragu gitu kan itu Hmm. TK ya, jenjang TK. Saya tuh ragu-ragunya begini, ini sekolahnya sebetulnya bagus ya berbasis agama Islam. Tapi kok kayaknya konservatif ya gitu ya. Waktu itu masih Citra Ananda gitu ya. Jadi saya agak takut-takut juga gitu ya mengirimkan anak saya ke sana bukan apa nanti anak saya betah nggak di sana, terus bagaimana ya pendidikannya. Cuma saya butuh sekali nih sekolah yang berbasis agama Islam. Ada sih, tapi keluar kompleks, agak jauh gitu. Jadi ya udahlah, saya coba aja lah gitu ya, lihat-lihat dulu. Nah, pas sekali saya mau daftarin anak saya, ternyata itulah saatnya berubah jadi Citra Azhara gitu. Nah, ketika saya lihat Citra Azhara, saya belum terlalu kenal sih waktu itu ya Pak ya, karena masih anu ya, masih baru sekali. Terus saya juga masih lihat-lihat gitu ya, masih berpikir-pikir, menimbang-nimbang. Tapi terus lama-kelamaan ketika saya sudah mau mendaftar, kok saya lihat karena ada perubahan manajemen tuh dari Citra Ananda ke Citra Azhara, kok bagus juga nih ya. Saya lihat ada sistem sentra gitu ya. Terus saya juga
mendengar waktu itu sistemnya itu sebetulnya nantinya akan inklusi begitu kan. Terus saya lihat guru-gurunya itu eh, masih muda-muda gitu ya. Jadi sepertinya ini pasti masih punya semangat yang tinggi nih gitu. Nah, terus ketika anak saya masuk, saya jadi orang tua murid, ya alhamdulillah saya melihat, iya ya sebetulnya banyak sekali semangat semangat baru di sini. Dan saya memang merasa bersyukur sekali gitu ya, karena ini berbasis agama, di mana saya merasa, aduh pengetahuan agama saya tuh jauh deh gitu ya. Jadi saya perlu sekolah yang bisa nanti mendidik anak-anak saya, terutama dalam bidang agama begitu. Nah, jadi saya melihat sebetulnya banyak hal-hal baik gitu dalam Citra Azhara, tapi di sisi lain juga saya melihat artinya masih masih perlu pengembangan juga sih gitu ya, namanya sekolah baru mungkin dalam hal sistem sekolah. Terus guru-gurunya juga kan sebagian itu ada dari Citra Ananda ya Pak ya. Ada juga guru-guru yang memang baru gitu datang dari luar. Saya juga melihat mungkin di sisi yang lain akan lebih baik gitu ya kalau memang ada pengembangan untuk guru-gurunya juga gitu. Nah, mungkin dari situ saya juga sering ngobrol dengan guru-gurunya anak saya, kasih masukan begitu ya. Nah, terus mungkin ya di situ tuh akhirnya gurunya bilang ya udahlah Bu, sekalian aja gitu ya bantuin kita di sini gitu. Baik-baik. Jadi ini ada semacam supply and demand gitu ya. Ibu ada harapan ingin Iya, Pak. mendapatkan sekolah yang Iya. bernuansa Islam dan kemudian citra Nada meskipun Mm, di awal sempat membuat ibu ragu tapi kemudian akhirnya ibu yakin percaya ini sekolah yang terbaik untuk buah hati. Nah sekarang iya. tentang citra Azhara saat itu, bagaimana setelah Mm, ibu kemudian masuk langsung menjadi orang tua dalam hal ini, kemudian peran-peran apa yang kemudian ibu sempat 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 lakukan. Tadi sempat disinggung juga tentang saya diminta untuk pengembangan guru-gurunya. mm. Dan sekarang ketika ibu sudah masuk di dalamnya, seperti apa kondisinya? Iya, jadi sebetulnya ketika saya pertama masuk ke Citra Azhara itu dan ini sebetulnya bukan saya aja gitu ya Pak yang bilang, banyak yang bilang itu suasananya adem gitu loh Pak. Hmm. Nggak tahu kenapa kayaknya suasananya itu tenang, damai gitu ya. Ya mungkin memang itulah yang dibangun oleh guru-guru di sana gitu ya. Jadi memang saya lihat tuh guru-gurunya itu sepenuh hati sekali. Jadi untuk murid apa yang mereka bisa lakukan itu mereka akan lakukan gitu. Jadi saya juga merasa percaya gitu ya menitipkan putra-putri saya di sana. eh, Komunikasinya juga baik gitu ya. Ya memang kadang-kadang ada miss juga mungkin karena ya ini sekolah baru terus memang lagi membangun sistem gitu ya Pak ya. Tapi saya rasa itu juga apa hal yang minor lah gitu. Tapi secara umum saya sebagai orang tua melihat ada keinginan besar gitu ya dari pihak sekolah untuk mengupayakan yang terbaik gitu. Apa yang bisa dilakukan walaupun mungkin um, waktu itu sarana prasarananya belum memadai gitu ya. Semuanya masih serba terbatas, masih tambal sulam di mana-mana. Tapi benih-benihnya itu untuk mengupayakan yang terbaik, untuk membuat iklim sekolah yang kondusif itu udah terasa sekali gitu. Pak Agus. Nah, jadi akhirnya eh, saya pikir, wah ya ini sebetulnya bisa berkembang dengan bagus sekali gitu ya, asal memang dibina dengan baik dan terus semua sivitas dari sekolah itu punya keinginan yang sama gitu ya untuk selalu berkembang. Nah, kemudian satu yang saya lihat sebagai orang tua juga ya Pak, waktu itu di awal-awal kok cukup banyak guru-guru yang keluar masuk gitu ya. Padahal guru-gurunya tuh sebetulnya guru-guru yang bagus gitu ya, potensial. Tapi ada apa ya gitu kok saya cukup melihat sering gitu ya gurunya nanti berganti gitu kan. Terus nanti ada guru yang keluar, terus ada guru yang baru lagi gitu. Nah, waktu itu eh, saya diminta oleh Pak Dwi waktu itu ya. Pak Dwi bilang, cobalah Bu di-assess gitu ya guru-gurunya. Nah, jadi akhirnya saya minta bantuan teman-teman di kampus. Waktu itu saya belum jadi ini ya ketua badan pengurus, tapi waktu itu diminta bantuan untuk coba dilakukan assessment gitu ya terhadap guru-guru. Nah, jadi dari situ saya melihat eh, sebetulnya guru-guru ini punya punya potensi ya untuk berkembang, tapi memang perlu ada inilah ada pembinaan gitu ya, terus kemudian pengayaan. Jadi seperti ya in-house training lah gitu ya, karena memang mereka ini guru-guru yang masih baru gitu, masih muda, mungkin pengalamannya juga belum banyak. Tapi ini kan kans yang besar untuk dibina lebih lanjut gitu Pak Agus. Nah, jadi saya berpikir ya dari situ saya menyampaikan gitu pada pihak sekolah apa sebetulnya keunggulan dari guru-guru dan apa yang nanti harus dikembangkan lagi seperti itu. Baik, baik.
Kemudian setelah kemarin saya juga dapat kabar bahwa Ya, ibu sempat apa ya memimpin divisi pendidikan kalau tidak salah ya. iya, Nah itu boleh iya. dijelaskan seperti apa detailnya ibu. Perannya seperti apa? Iya, jadi waktu itu ketika saya ini ya diamanahi untuk ini ya berada di Badan Pengurus Pendidikan, berangkat dari hasil asesmen tempo hari gitu yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Jadi saya berpikir bahwa guru-guru ini perlu dibuatkan program pengayaan tadi gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya memberikan pada guru-guru itu beberapa hal lah. Jadi terkait dengan pengenalan siswa ya, jadi ciri perkembangan siswa termasuk juga deteksi siswa yang berkebutuhan khusus karena ini adalah sekolah inklusi ya. Terus kemudian bagaimana tentang manajemen kelasnya, terus kemudian juga tentang interaksi antara guru dengan siswa dan juga orang tua siswa begitu ya. Terus kemudian juga kebetulan karena saya ada di kampus gitu ya Pak. Jadi eh, saya itu waktu itu ini ditugasi di Magister Psikologi Profesi. Jadi untuk membina calon-calon psikolog gitu. Nah, jadi beberapa mahasiswa saya juga saya ajak kerja praktek di Citra Azhara gitu kan. Beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, saya bilang ya udah tolong di ini deh gitu ya, di assess gitu. Sehingga kita juga punya data dari siswa. Nah, jadi saya juga membantu untuk ini assessment siswa-siswa yang berkebutuhan khusus begitu Pak. Jadi ada yang memang misalnya memerlukan program individual, terus kemudian perlu guru pendamping, tapi ada juga yang sudah bisa lepas gitu ya dari guru pendamping, termasuk juga ke orang tua juga. Jadi selain ke guru, saya juga sering ini ya memberikan masukan, jadi seperti workshop atau seminar gitu ya untuk orang-orang tua, bagaimana mendampingi siswa mereka yang berkebutuhan khusus, terus kemudian juga waktu itu sering beberapa tahun ya, itu kita mengadakan program untuk persiapan pubertas. Jadi orang tua bagaimana mendampingi anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4, mereka kan prepubertas ya. Nah, itu bagaimana pendampingannya begitu. Nah, itu juga saya lakukan. Nah, kemudian juga terkait sistem sekolahnya gitu, Pak Agus. Jadi kan sebetulnya Citra Azhara ini eh, anu ya punya punya potensi yang baik terus kemudian bisa berkembang lebih baik tapi ada gitu hal-hal tertentu dalam sistem sekolah yang akan lebih baik lagi gitu kalau diperbaiki jadi sebagai contoh lah sistem komunikasinya gitu ya antar guru dengan orang tua misalnya atau antara yayasan dengan guru gitu Pak jadi ada sistem-sistem di sekolah yang akan lebih baik lah gitu ya kalau itu nanti diperbaiki termasuk juga sistem dalam kelas sendiri terkait manajemen kelasnya gitu Pak karena ini sekolah inklusi nah pasti di kelas itu kan ada siswa berkebutuhan khusus lalu kemudian ada guru utama terus kemudian asisten guru guru pendamping nah ini bagaimana nanti pembagian tugas dan komunikasinya gitu Pak nah terus hal yang lain lagi waktu itu juga karena tadi ya terkait kok banyak guru yang sering keluar masuk gitu ya ada apa gitu nah jadi akhirnya saya bersama Bu Ais waktu itu berpikir mungkin perlu sistem grading dan perbaikan renumerasi nih gitu ya sepertinya. Karena kayaknya biar bagaimanapun itu adalah kebutuhan gitu ya Pak. Jadi kalau kita nggak punya sistem evaluasi yang baik, nggak ada eh, ini ya penghargaan khusus gitu ya kepada guru-guru, terus kemudian juga mungkin sistem penggajian yang belum baik, ya pasti anu ya tidak termotivasi gitu lama-lama ya Pak ya. Jadi ini nggak bisa dipungkiri juga gitu. Ini satu hal yang sangat penting. Nah, alhamdulillah setelah itu diperbaiki, kita punya eh, aturan untuk pegawai gitu ya. Jadi untuk guru-guru, terus untuk petugas administrasi itu terlihat sekali tuh Pak signifikan tuh bahwa guru-guru itu keluar masuknya itu semakin semakin jarang gitu. Dan kemudian waktu itu juga pernah kita melihat ini guru-guru kok sering banget ya terlambat gitu ya. Padahal kita selalu bilang siswa itu harus disiplin gitu, datang jam sekian. Tapi siswanya datang, gurunya masih sepi gitu ya, nggak ada yang menyambut di depan. Nah, akhirnya kita juga bikin waktu itu sistem absensi supaya guru-guru itu ya memang ada aturan gitu ya, datang jam sekian. Dan kemudian ini berpengaruh terhadap gradingnya juga, berpengaruh terhadap uh, apa ya, waktu itu ada ini Pak, jadi ada apa uh, ongkos lah gitu ya. Jadi apa honor gitu kan untuk inilah apa transport, uang transport gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya terlambat sekian kali, dipotong tuh uang transportnya gitu kan. Tega nggak tega gitu. Tapi ternyata dengan sistem seperti itu, guru berusaha keras gitu Pak untuk nggak terlambat. Nah, jadi kan modeling yang positif juga gitu untuk para siswa gitu Pak Agus. Ya, jadi ya alhamdulillah waktu itu itulah yang dilakukan sampai akhirnya ada pengembangan eh, sekolah itu tadinya kan eh, apa bangunannya kan masih sederhana gitu ya Pak ya. Nah, Ya. sampai akhirnya eh, waktu itu kita berupaya untuk mengembangkan gedung sekolah. Jadi bertingkat, jadi wah ini deh apa kalau dilihat itu wah pantas banget deh gitu ya menitipkan anak di sini nggak ragu-ragu gitu. Gitu Pak Agus. Luar biasa ya. Ibu Weni, jadi setelah Ibu dulu melakukan, ya saya bilang mungkin inovasi, pembaruan, terobosan seperti itu, bagaimana kemudian Ibu melihat kondisi saat ini? Apakah hal yang dulu pernah Ibu lakukan itu masih bertahan hingga sekarang? Dan kemudian kalaupun misalnya sekarang bertahan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan? Dan harapan Iya. Ibu Citra Azhara ke depan Hmm. seperti apa? Kemarin saya dapat spill begitu dari Ketua Pembina eh, Ketua Pembina Yayasan kalau tidak salah kemarin sore. Jadi memang bagus. Jadi dia dari awal kami mendirikan sekolah ini, kami sudah berinisiatif, kami sudah beriktikat begitu. Ini harus sampai universitas begitu. Belum menyampaikan. Iya, iya. Silakan Ibu Weni. Iya, jadi sebetulnya Pak kebutuhan untuk mengembangkan sekolah ya, kan tadinya hanya TK dan SD, itu tuh besar sekali gitu. Jadi setiap kali siswa lulus itu pasti bertanya, aduh kenapa sih Citras ini nggak ada SMP-nya gitu ya? Padahal kami kepingin sekali loh gitu tetap sekolah di Citras karena sudah nyaman sekali gitu loh Pak anak-anak itu. Dan terus terang memang nilai-nilai yang ditanamkan itu luar biasa. Ini saya rancu juga sebagai orang tua ya, tapi sebagai orang tua pun saya melihat anak-anak saya itu nilai-nilai yang ditanamkan ketika mereka TK dan SD itu di Citras itu luar biasa gitu terbawa sampai sekarang walaupun mereka sekolahnya akhirnya di sekolah negeri gitu yang katanya aduh penanaman nilai agamanya tuh udah makin terhapus gitu ya. Kuliah juga di negeri yang apa udah nggak basis agama lagi deh gitu kan. Tapi nilai-nilai itu rupanya mereka bawa terus gitu Pak dan kuat sekali gitu kan. Nah, jadi memang harapan orang tua supaya Citras itu ada sampai SMP itu sebetulnya tuh ya memang perlu segera gitu diwujudkan. Nah, cuma kan waktu itu eh, banyak kendala, terus memang ya kondisinya masih belum memungkinkan gitu ya. Tapi harapan itu tetap ada gitu Kak. Nah, jadi dimulai waktu itu ya dengan membangun gedung dan memperluas ini ya level di SD begitu kan. Tadinya hanya 2 kelas, terus akhirnya jadi 3 kelas, sampai sekarang itu 6 kelas kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Jadi memang sudah banyak sekali gitu ya. Nah, akhirnya ketika SMP ini terwujud itu saya luar biasa senang sekali gitu karena saya tahu gitu ya betapa waktu itu Bu Ais dan para pengurus yayasan itu bolak-balik gitu ya ngintip-ngintip ini tanah yang mana ya yang bisa nanti kita upayakan gitu kan jadi sekolah gitu kan jadi jenjang SMP udah tanya sana tanya sini terus cari-cari cara bagaimana pengurusannya tapi kan ya memang belum gitu ya Pak belum waktunya. Nah, jadi sebetulnya saya sih berpikir bahwa cita-cita yang dulu terus mengembangkan Citras ini bahkan sampai nanti SMA, bahkan insya Allah gitu ya, kalau memungkinkan ya sampai di perguruan tinggi, itu di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu, Kak Agus. Karena dulu itu pun juga kan Citras itu awalnya berdiri sekali, saya ingat gitu ya. Dulu saya belum belum menjadi orang tua dan belum masuk di kepengurusan. Bu Ais sering cerita kan dulu tuh hanya 2 kelas yang, aduh ngemper-ngemper di apa bagian dari masjid gitu ya. Itu pun bisa berjalan gitu dan sama sekali nggak tahu dana dari mana. Toh akhirnya terwujud. Nah, jadi dengan melihat sekarang bahwa Citras itu semakin diminati gitu ya Pak. Terus kemudian memang masyarakat menunggu-nunggu gitu kapan ya ini ada SMP-nya. Bahkan saya yakin nih, nanti begitu SMP selesai pasti akan ditunggu lagi SMA-nya kapan gitu kan. Itu pasti nanti akan terwujud sih Pak. Dan kebutuhannya besar. Kalau saya melihat sekolah yang berbasis agama ya itu banyak ya Pak. Tapi terus terang Citras ini khasnya adalah nuansa kekeluargaannya itu loh Pak gitu. Jadi memang anak-anak itu merasa nyaman. Dan saya sering bawa teman-teman saya dari luar gitu ya, bahkan yang agamanya berbeda gitu ya, non-muslim gitu, saya bawa gitu ke Citras, mereka semua bilangnya sama, adem banget ya gitu masuk Citras gitu ya. Mereka merasa damai dan tenang gitu dan senang. Dan ketika ini kan sekolah inklusi ya Pak, ketika misalnya ada pertanyaan gitu ya ke
salah satu rumah sakit atau ke psikolog, ke psikiater gitu. Ada rekomendasi nggak sih sekolah inklusi yang bagus ya di Jakarta Barat? Itu tersebut pasti Citra Azahra gitu. Yang saya dengar begitu gitu. Jadi saya sebetulnya bangga banget gitu ya Pak ya bahwa Citras ini akhirnya bisa berkembang sedemikian rupa dan ya mudah-mudahan ini terus maju. Bukan hanya gedungnya, tapi saya lihat kurikulumnya juga ya Pak, ini sudah mulai go internasional gitu kan. Terus kemudian memang anak-anak itu ditanamkan untuk menjadi manusia yang global, tapi tentu saja dari segi keagamaan ini juga penanamannya kuat. Jadi insya Allah lah Pak, ini Citras ini nanti bisa terus berkembang. Baik, baik. Mungkin kalau boleh saya sampaikan mungkin pesan dari seorang ibu ini untuk teman-teman guru, pengurus atau mungkin orang tua atau mungkin siapapun yang berkaitan dengan Citra Zara, tolong pertahankan keademannya ini ya. Iya betul Pak. Ya, persepsinya nanti bisa macam-macam ya. Adem dalam arti Iya, mungkin hubungan komunikasinya, adem dalam arti mungkin gejolak friksi-friksinya. Jadi mungkin kalau boleh dalam bahasa lain kenyamanan mungkin ya, comfortable-nya itu. Ketika orang udah betul Pak. nyaman, Iya, ketika orang udah nyaman mau belajar kenyamanannya. mau apa pun, insya Allah bisa. Mungkin Betul. untuk Iya, Citra Zara mungkin kita bukan kita simpan ya, mungkin kita kita letakkan dulu untuk sesaat. Saya iya, jadi ingin sekali belajar ke Ibu ini tentang psikologi secara umum ya, khususnya psikologi iya, pendidikan ya. Ini sering saya juga mendengar tentang psikologi dan psikologi pendidikan. Kalau mungkin saya ibaratkan mungkin sebuah pohon begitu ya. Dari titik mana yang tepat berbicara tentang psikologi pendidikan? Apakah dari sisi kalau mungkin tumbuhan itu kan dari benih ya, mungkin dari benih tumbuh mm, akar benih sampai buah. Kalau bicara psikologi pendidikan itu titik startnya yang tepat tuh dari awal. Dari awalnya itu dari mana begitu? iya. Apakah dari Jadi kalau sekolah, apakah dari ya? iya, sebetulnya sih dari rumah ya Pak ya pasti ya Oh ya, pendidikan itu kan Pak ya pasti ya. pendidikan itu dari rumah. Ya. Nah, eh, tapi eh, misalnya pun gitu ya dari rumah itu tidak bisa memberikan pendidikan yang optimal yang baik bagi anak, masih ada kesempatan gitu ya. Kesempatan itu ya ketika anak masuk ke institusi. Nah, alhamdulillah kan sebetulnya Citras ini ada ya Pak ya untuk anak bahkan dari usia toddler gitu kan bisa dititipkan di Citras. Nah, sebetulnya dari situ tuh penanaman-penanaman moral, agama, pengetahuan itu semua sudah dimulai itu, Pak. Nah, jadi memang waktu itu saya juga menekankan sekali apalagi guru-guru untuk anak usia dini ya, Pak ya. Berarti dari toddler sampai di usia TK itu memang jangan main-main gitu ya untuk penanaman baik dasar akhlak, pengetahuan itu mereka itu penting sekali walaupun anak itu rasanya ngerti apa sih gitu ya masih usia dini. Tapi justru di situ akarnya. Nah, makanya untuk guru-guru terutama pertama di jenjang PAUD ya, toddler sampai TK, itu mereka perlu sekali paham bagaimana sih pengembangan anak dengan baik. Pertama, mereka tentu perlu tahu ciri-ciri dari anak usia dini itu seperti apa, sehingga begitu nanti ada misalnya eh, ciri perkembangan yang kok berbeda ya satu anak dengan anak pada umumnya. Nah, ini kita bisa melakukan deteksi dini kan, Pak. Nah, kalau deteksi dininya nanti sudah dapat, oh ternyata ada masalah, tentu bisa dilakukan intervensi sedini mungkin, begitu. Dan terus juga waktu itu saya juga sangat menekankan kerjasama gitu ya dengan orang tua, apalagi di usia dini. Nah, makanya juga saya senang sebetulnya di TK Citra Azahra ya, itu kerjasama dengan orang tua itu kan memang ada program gitu ya Pak. Jadi saya dengar dari Bu Ais tuh untuk apa komunikasi dengan orang tua, terus bagaimana orang tua itu diwawancara di awal. Jadi kita seleksi gitu ya orang tuanya. Kalau orang tuanya itu rasanya nggak siap, nah ini kita juga ancang-ancang nih, jangan-jangan nanti juga akan sulit gitu kan untuk membina anaknya. Jadi memang kerjasama dengan orang tua dulu, apalagi kalau di usia dini gitu ya sampai di TK. Nah, begitu sampai di SD, baru itu Pak. Jadi memang antara kelas 1 dan kelas 2 ini kan masih peralihan ya. Jadi saya juga lihat bahwa kelas 1 dan kelas 2 di Citras, ini gurunya itu juga dipilih yang memang bisa pendekatan dengan baik pada anak. Karena kalau di luar pun usia kelas 1 dan kelas 2 SD itu sebetulnya masih masuk usia dini gitu. Jadi memang peralihan dulu ya sebelum anak betul-betul belajar secara formal gitu di kelas 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau di Citras juga saya melihat ada tuh bridging gitu ya, kelas 1 dan kelas 2. Baru kemudian di kelas 3 ke atas, betul-betul anak serius gitu belajar. Dan saya juga melihat
ada anak-anak yang sulit gitu ya, mungkin ya berbeda dari anak-anak yang lain, tapi gurunya itu gigih gitu Pak untuk memberikan pendalaman, pengayaan, apalagi kalau sudah sampai di level kelas 6 tuh ya. Biasanya gurunya itu akan segala cara deh gitu untuk membuat akhirnya anak itu nanti bisa ujian dengan baik, bisa lulus dengan hasil yang optimal begitu Pak. Jadi memang betul-betul guru itu ujung tombak sih Pak ya, kunci deh gitu ya kalau di pendidikan. Ya, ya, ya. Berarti startnya dari rumah sebenarnya ya. Dari rumah sebetulnya Pak. Jadi sulit sulit deh kalau misalnya orang tuanya nggak bisa kerjasama dengan pihak Hmm. sekolah. Hmm. Nah, jadi waktu itu juga saya pernah menyarankan kita buat tanda tangan lah gitu ya. Jadi orang tua itu harus menandatangani pernyataan bahwa dia Hmm. akan ikut gitu aturan sekolah, akan mau gitu kerjasama. Karena tanpa itu kita pasti sulit lah untuk membina anaknya. Ya, ya, ya. Kemudian juga ada kemarin sempat saya sedikit apa ya, mungkin berseloroh ya, tapi jadi memang benar. Jadi Iya. setelah melewati diskusi panjang itu dengan Ibu Yuli kalau tidak salah kepala sekolah SD ya. Oh ya, Jadi iya. saya kemudian berseloroh, kalau seorang orang tua bisa menyampaikan dengan kalimat, Ibu, Bapak Guru, saya menitipkan anak saya ke sekolah ini, tolong dididik, seyogianya seorang guru pun juga bisa melakukan hal yang sama ke orang Mm-mm. tua. Ibu, saya titip, ini anak Ibu, saya titipkan, saya kembalikan ke Ibu, tolong didik juga dengan cara yang kita yang Mm-mm. sama. Saya sampai berseloroh seperti itu, harusnya seperti itu. Karena jadi intinya begini, Bu Weni, Mm-mm. tentang pendidikan di rumah tadi itu ya, adakah hal-hal yang sangat fundamental yang ini Ibu sampaikan saat ini tentang mindset ya, mindset cara berpikir yang tepat, khususnya dalam ini sebagai orang tua, bagaimana mereka melihat sosok buah hati itu sendiri. Ada orang, pasti orang tua punya banyak sekali paradigma ya. Ada yang melihat bahwa anak itu terlahir dengan special gift, bakat terpendam masing-masing. Ada anak yang mungkin memiliki tadi inklusi tadi ya, kebutuhan khusus. Jadi Mm-mm. bagaimana seorang orang tua, gagasan apa yang ingin Ibu sampaikan tentang pendidikan di rumah yang ideal itu seperti apa? Atau mungkin kalau Ibu ingin berangkat dari mindset yang perlu diluruskan, barangkali juga silakan. Saya belajar dari pengalaman bahwa apa saya juga menjumpai beberapa fakta situasi begitu karena memang ada mindset yang menurut saya itu perlu diluruskan. Misalnya Mm-mm. kita tidak bicara tentang orang tua sekolah ini, tidak, kita tidak bicara orang tua secara umum. Ada orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu seperti laundry begitu. Saya Mm-mm. kasih, tolong kembalikan dalam kondisi yang bersih gitu. Ada orang tua yang kadang berpikir, bahkan ini bukan orang tua, kadang anaknya sih sampai menyampaikan hal, kan saya udah bayar mahal gitu. Saya nggak dapat. Jadi itu hal kecil ya mungkin, tapi saya pikir itu sangat fundamental karena dengan cara berpikir mindset yang salah, fundamennya salah, bangunannya pasti akan runtuh begitu. Iya. Silakan Ibu. Iya, Pak Agus. Jadi sebetulnya kan orang tua itu pengasuh utama ya bagi anak Hmm. gitu ya. Jadi eh, oke lah ada institusi sekolah, tapi tetap sebetulnya pengasuh utama itu ya orang tua gitu. Sekolah itu hanya berapa jam sih dari waktu anak? Nanti sebagian besar waktu pasti ada di rumah, apalagi kalau masih usia TK sampai SD begitu ya. Mungkin Hmm. kalau kita bicara SMP dan seterusnya ada anak yang mondok dan sebagainya, ya itu lain cerita. Tapi sebetulnya pengasuh utama itu pasti orang tua dan anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, sehingga keluarga itu kan sebetulnya satu sistem di mana eh, nilai-nilai gitu ya, value, terus kemudian sosialisasi itu orang tua yang menjadi agent gitu sebetulnya. Nah, sekarang kalau orang tua lepas tangan dan menganggap saya kan udah bayar mahal gitu ya, ada guru-gurunya, buat apa saya bayar mahal kalau anak saya nggak bisa dididik, itu menurut saya itu salah kaprah sekali gitu. Oke, orang tua mengirimkan anak ke sekolah, tapi yang nanti bertugas, berkewajiban betul-betul mendidik anak itu ada di tangan orang tua sebetulnya. Nah, jadi nggak bisa gitu ya Pak ya kalau orang tua itu lepas tangan, tidak terlibat, bahkan sampai anak di perguruan tinggi itu sebetulnya secara teori psikologi gitu ya, keterlibatan orang tua itu masih harus ada gitu Pak. Nah, apalagi kalau masih usianya TK dan SD. Nah, sekarang kembali ke orang tua zaman sekarang, oke lah gitu ya, dituntut kesibukan bekerja dan sebagainya, sehingga ada alasan, ya saya kan cari uang untuk anak juga gitu, sehingga juga ada yang penting, eh, pokoknya saya punya quality time gitu ya untuk anak saya. Tapi saya tuh nggak percaya gitu ya, bagaimana bisa punya kualitas waktu kalau nggak punya kuantitas gitu. Jadi Ya. tetap orang tua perlu punya waktu gitu untuk anak sehingga bisa menyampaikan nilai-nilai value tadi apa yang emang orang tua harapkan, aspirasi dari orang tua itu seperti apa, itu anak harus mendengar sendiri. Nah, sekolah itu
ya dalam tanda kutip itu tambahan sebetulnya gitu ya. Apa yang orang tua nggak bisa kasih baru dikasih dari sekolah. Tapi tetap yang utama sebagai pendidik utama, pengasuh utama itu tetap orang tua. Nah, sehingga saya kadang-kadang juga berpikir sih Pak Agus ya, menemukan juga gitu ya. Kalau ada anak-anak yang kita lihat ada masalah gitu ya, terus kemudian ada keluhan dari guru, itu biasanya sih saya menjumpai orang tuanya itu juga sebetulnya ada permasalahan juga gitu. Jadi saya nggak heran gitu ya kalau kalau misalnya ada keluhan tentang anak, terus saya pasti udah siap-siap nih, ini pasti orang tuanya juga unik gitu. Nah, biasanya betul seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua itu memang sudah dari awal bisa bekerja sama dengan baik, menyediakan waktu untuk anak dan sadar gitu ya akan perannya, biasanya sih anak juga ya mungkin ada melenceng-melencengnya tapi dengan gampang bisa ditarik kembali gitu ke jalan yang kita harapkan gitu Pak Agus. Jadi memang orang tua itu berat sih gitu ya. Dan sekali berani menjadi orang tua ya berarti berani juga harusnya mengemban tanggung jawab seumur hidup begitu. Terutama dalam pendidikan. Karena ya di awal itu memang orang tua yang banyak harus memberikan masukan, terus mengarahkan anak gitu ya sampai pada akhirnya nanti di usia remaja hingga dewasa, anak itu ibaratnya busur ya, sudah bisa lepas mencari jalannya. Tapi ini bekal sudah penuh nih dari keluarga, terutama dari orang tua, begitu. Baik, baik. Jadi bicara psikologi pendidikan sebenarnya bicara keluarga sebenarnya Ibu ya. Iya, iya Pak, pendidikan di keluarga itu sebetulnya utama sekali. Baik. Ini pertanyaan terakhir, dua pertanyaan sekaligus tidak apa-apa Iya, Ibu ya. iya silakan Pak. Pertanyaan pertama ini ibaratkan pohon tadi yang tumbuh ya. Mungkin Iya, hal-hal paling esensial apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika anak menjalani masa pertumbuhan di masa kindergarten, hal paling penting apa yang perlu diperhatikan, kemudian di masa sekolah jenjang sekolah dasar begitu, kemudian di masa SMP, SMA sampai kemudian barangkali sampai universitas, hal paling mendasar apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika mendampingi anak yang mulai tumbuh dari jenjang ke jenjang. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin saya ingin tips dari seorang Ibu ini bagaimana menjadi seorang pengasuh utama yang ideal bagi buah hati. Dua pertanyaan itu saja Ibu, silakan. oke Pak. Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat perkembangan seorang anak ya, kalau anak itu masih di usia dini 2 tahun pertama gitu ya, itu tentu yang perlu diperhatikan dulu itu sebetulnya pertama kebutuhan fisiknya gitu ya Pak. Makanya orang tua itu ketika bersiap memiliki anak tentu dia harus sehat secara fisik dulu gitu ya. Tapi juga secara psikologis tentu perlu sehat juga gitu karena begitu ada stres, ada permasalahan, itu bisa jadi nanti anak yang dilahirkan itu juga akan berbeda gitu kondisinya. Nah, tapi fisik ini menjadi kebutuhan anak yang utama begitu ya. Makanya jangan sampai anak itu 2 tahun pertama itu kurang gizi dan tidak tercukupi gizinya. Nah, kemudian seiring waktu anak beranjak besar, itu sebetulnya nilai-nilai karakter yang positif, nilai-nilai keagamaan, nah itu yang perlu ditanamkan dengan kuat sejak awal, Pak. Jadi kadang-kadang orang tua berpikir, kenapa ya anak saya ini kok jadi sering melanggar aturan? Itu karena aturan itu baru ketat ditegakkan ketika anak remaja, gitu ya. Begitu anak sudah mulai melihat dunia, keluar dari keluarga, banyak teman, baru deh banyak aturan diterapkan gitu. Itu terlambat gitu. Harusnya dari awal itu kedisiplinan, nilai-nilai positif, apa yang menjadi value dalam keluarga, nilai moral, nilai keagamaan itu sudah tertanam gitu sejak keluarga, sejak anak masih dalam keluarga. Dan ini tentunya modeling dari orang tua gitu kan Pak. Nah jadi memang orang tua ini pun berproses gitu ya. Ada yang mungkin uh, ya ketika menjadi orang tua belum terlalu mendalami secara agama misalnya ya, atau ilmu untuk menjadi orang tua seperti apa. Tapi kan ini sebetulnya tergantung tekad gitu Pak. Ya kan tadi begitu menjadi orang tua seperti punya kontrak seumur hidup gitu. Ya seharusnya kalau orang tua berupaya untuk apa ya memperkaya diri juga dengan berbagai pengetahuan itu pasti bisa. Karena apa tujuannya? Memberi model yang positif gitu bagi anak. Nah, itu di usia dini itu dasar-dasar itu perlu kuat. Dan hal yang lain di usia dini itu attachment sebetulnya ya Pak. Jadi kelekatan. Hmm. Makanya sebetulnya ya kalau untuk apa ibu-ibu yang masih punya anak usia dini punya waktu yang banyak terhadap anak itu menjadi penting sekali. Karena disitulah nanti apa anak itu masih butuh kelekatan tadi ya Pak. Itu harus dipenuhi karena kalau nanti ada masalah dengan kelekatan anak di masa usia dini dampaknya nanti gitu ketika anak dewasa.
Nah, jadi begitu anak usia dini sudah siap gitu ya dengan tadi ya secara psikologisnya sudah oke, kemudian fisiknya juga sudah baik. Nah, barulah dia anu ya mempersiapkan diri untuk bisa belajar di jenjang SD. Nah, itu kan mereka belajar berbagai konsep dasar ya. Makanya belajar berhitung, belajar menulis dan sebagainya itu dasar-dasar ada di sekolah dasar. Tapi di sini pendidikan karakter perlu terus diberikan gitu Kak. Jadi saya melihat sekali banyak anak-anak yang pintar tapi orang tua nggak terlalu khawatir dengan pendidikan karakternya, akhirnya agak luas gitu ya dengan penanaman karakter. Itu kasihan sekali, pasti nanti ada masalah ketika dia ada di jenjang sekolah menengah. Karena di sekolah menengah itu kan keluarga sudah lepas gitu ya Pak, anak-anak banyak ke teman, sangat mudah terpengaruh teman. Nah, biasanya anak-anak yang punya nilai-nilai positif yang kuat dari keluarga, terus kemudian dibantu juga dengan di sekolah, seperti apapun pertemanan mereka, mereka sulit untuk terpengaruh gitu. Pasti akan kembali lagi, walaupun agak melenceng sedikit, akan balik lagi gitu ya ke jalan yang benar tadi gitu. Dan ini nanti ketika anak ada di akhir SMA, biasanya orang tua itu akan seperti memetik hasil gitu ya Pak ya. Kalau ternyata selama ini penanamannya kurang baik, nilai-nilai yang diberikan itu kurang baik, ya biasanya anak itu ada yang bermasalah di sekolah, di pergaulannya, begitu ya. Nilai apa ya kerja kerasnya juga mereka juga kok nggak dapet gitu ya. Kuliah mungkin males-malesan, nggak berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Nah itu tergantung penanaman sejak yang tadi di toddler, usia dini, usia SD gitu Pak. Karena usia SMP itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang kalau anak nggak ketat di usia sebelumnya, ya pasti akan terbawa begitu. Jadi ya sebetulnya keluarga lagi-lagi penting ya Pak, dan juga sekolah gitu yang membantu keluarga ini. Seperti itu Pak. Nah kemudian tadi pertanyaan kedua saya agak lupa Pak. Ya, tentang tips tips menjadi seorang pengasuh ya, pengasuh. Ah, Jadi, tiga tips saja, iya, mungkin tiga tips saja. oke, 3 tips ya. Jadi yang pertama tentu ya tadi Pak harus punya waktu ya, harus punya waktu Hmm. buat anak dan kemudian mau bicara dengan anak gitu. Jadi ini komunikasi ya. Saya garis bawahi sekali komunikasi dengan anak, punya waktu dan terus sebetulnya juga kalau seorang ibu ya Pak terutama ya, ibu itu kalau menurut saya kunci dalam keluarga gitu. Nah, jadi untuk menjadi ibu itu sebetulnya ya harus kuat gitu secara mental, secara psikologis, secara fisik, juga mungkin nilai-nilai keagamaan yang baik begitu ya Pak, karena menjadi panutan. Nah, jadi kalau seorang ibu itu uh, kuat gitu ya, terus kemudian punya itikat juga yang kuat juga gitu untuk mengasuh anak dengan baik, untuk membina keluarga dengan baik. Nah, ini insya Allah seluruh keluarga ini juga akan sejahtera begitu, Pak Agus. Baik. Pas banget ini Ibu Weni, less than 1 minute ini sesi Zoom meetingnya. Iya, Alhamdulillah saya agak deg-degan terputus tapi alhamdulillah semoga tidak. Terima kasih banyak Ibu iya, Weni, semoga selalu sehat, sangat bermanfaat. Semoga masih bisa terhubung kembali dengan Ibu dan iya, selamat Pak. beraktivitas. Iya, Terima kasih atas terima kasih waktunya. Pak Agus. Sehat selalu. Sama-sama. Iya, mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin live Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Pak.